ajaib yang menjembatani dunia jin dan manusia. Kisah apa tuh, Pak? Dulu ada penebang kayu sini, dilempar. Orangnya dilempar. Terpental gitu, Iya, Pak? dilempar sampai jauh. Saya nggak ngerti itu. Legenda penunggu Danau Beko Tegal. Danau Beko bukan sekedar air yang menggenang di cekungan bumi. Ia adalah halaman terakhir dari kisah lama yang tak pernah benar-benar selesai. Saat kabut turun dan senja menutup langit Tegal, danau ini dipercaya menjadi pintu antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Di sanalah sang penunggu bersemayam, tak selalu menampakkan diri. Namun kehadirannya terasa mengikat, seperti ada sumpah lama antara alam dan manusia yang masih terjaga. Danau Beko bukan danau yang lahir dari mitos. Ia terbentuk dari bekas galian tambang kapur di perbukitan. Sebuah proses yang sepenuhnya masuk akal logika manusia. Namun, waktu mengubah segalanya. Ketika manusia pergi, alam menetap. Air mengisi bekas luka bumi, dan keheningan melahirkan cerita. Bukan sekedar tempat yang ditinggalkan. Konon katanya kemunculan Danau Beko bermula dari sebuah peristiwa yang tak pernah dilupakan warga sekitar. Sebuah musibah yang dialami oleh salah seorang penambang kapur di kawasan perbukitan karang yang kala itu masih aktif digali. Saat itu penambang tersebut tengah membuat lubang untuk menanam bahan peledak, sebuah pekerjaan rutin dalam aktivitas pertambangan. Namun tanpa tanda-tanda, kejadian yang begitu cepat terjadi. Tanah yang ia pijak tiba-tiba ambles. Tebing kapur runtuh dan tubuhnya terseret longsor ke bawah. Jatuh ke dalam genangan air yang tersembunyi di kedalaman. Air itu bukanlah genangan dangkal. Kedalamannya diketahui mencapai sekitar 8 meter. Cukup untuk menelan apapun yang terjatuh tanpa peringatan. Peristiwa tersebut segera menggemparkan warga. Kabar menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Dari satu kampung ke kampung lain, orang-orang mulai berdatangan ke area tambang batu kapur. Penasaran dengan cerita tentang sebuah danau yang tiba-tiba muncul di bekas galian tambang. Sebuah danau yang sebelumnya tak pernah benar-benar disadari keberadaannya. Namun seiring kabar itu berkembang, cerita pun ikut bertambah. Tak sedikit warga yang menyebut bahwa air tersebut bukan sekedar danau biasa. Ada yang percaya genangan itu terhubung dengan sungai bawah tanah. Bahkan ada pula yang meyakini jauh di kedalaman, terdapat segara bawah tanah lautan gelap yang selama ini tersembunyi di perut Bukit Kapur. Sejak saat itu, Danau Beko tak lagi dipandang sebagai bekas galian semata. Ia menjadi pusat cerita, tanda tanya, sekaligus awal dari legenda tentang sesuatu yang dipercaya berdiam dan menjaga di balik kedalaman airnya. Meski kini dikenal sebagai salah satu tempat wisata, hingga hari ini Danau Beko masih menyimpan cerita turun-temurun dari warga sekitar. Sebuah pesan yang selalu diulang dari cerita orang tua kepada anak cucunya. Jika senja mulai tampak, segeralah beranjak pulang dari sana, bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu itulah Danau Beko berubah wajah. Ketika cahaya matahari meredup dan bayangan perbukitan kapur memanjang di permukaan air. Danau ini dipercaya menjadi tempat simpang 5 arwah. Simpang 5 arwah, tempat pertemuan mereka yang tak lagi memiliki jalan pulang. Di saat itulah air yang tenang seakan mengawasi. Angin terasa lebih berat
dan langkah manusia diyakini tak lagi sepenuhnya sendirian. Beberapa warga berkisah, pada waktu senja, suara-suara samar kerap terdengar dari arah danau, seperti percakapan pelan, seperti langkah yang menyusuri bebatuan. Namun setiap kali dicari sumbernya, tak pernah ada siapa-siapa. Tak hanya kisah tentang tempat simpang lima arwah atau tempat pertemuan jiwa-jiwa yang belum menemukan ketenangan. Danau Beko di Tegal juga menyimpan beragam mitos dan legenda yang tak kalah membuat bulu kuduk merinding. Siapa sangka, danau ini diyakini sebagai salah satu pusat kerajaan gaib. Sebuah alam tak kasat mata yang dipercaya memiliki daya tarik dan pengaruh kuat di wilayah Tegal dan sekitarnya. Cerita tentang keberadaan kerajaan gaib inilah yang semakin menebalkan kesan misterius Danau Beko. Sekaligus menghadirkan pesona tersendiri yang membuatnya terus hidup dalam ingatan masyarakat setempat dan memikat rasa ingin tahu para wisatawan yang datang berkunjung. Konon katanya tentang keberadaan kerajaan gaib, warga setempat menyimpan cerita lain yang tak kalah menggetarkan. Beberapa di antara mereka mengaku pernah melihat sosok-sosok tak lazim muncul di tengah Danau Beko. Bukan bayangan, bukan pula ilusi. Pada malam-malam tertentu, ketika danau diselimuti gelap dan angin berhenti berembus, terlihat sosok ular raksasa melingkar di permukaan air. Serta katak raksasa yang diam tak bergerak, seolah mengawasi dari kejauhan. Penampakan itu tak berlangsung lama, namun cukup untuk meninggalkan rasa gentar yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Konon, sosok-sosok tersebut bukan makhluk biasa. Mereka dipercaya sebagai legenda sang penunggu. Mereka adalah penjaga Danau Beko yang setia, pengingat bahwa tempat ini bukan sekedar danau bekas galian, melainkan ruang yang dijaga oleh kekuatan lama yang hanya menampakkan diri pada waktu dan orang tertentu. Sejak cerita-cerita itu hidup dan terus diwariskan, senja di Danau Beko bukan lagi sekedar pergantian waktu, melainkan sebuah peringatan halus bahwa tidak semua tempat boleh ditinggali hingga gelap benar-benar datang. Namun, di balik kisah-kisah misterius yang menyelimutinya, Danau Beko tetap menjelma menjadi salah satu objek wisata populer di kota Tegal. Keindahannya tak terbantahkan. Air yang tenang, tebing kapur yang kokoh, dan suasana sunyi yang menenangkan. Bagi banyak orang, tempat ini menghadirkan rasa damai, memberi ruang untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang dan menemukan ketenangan. Sebuah danau yang indah namun tetap menyimpan cerita, agar manusia selalu ingat untuk datang dengan rasa hormat dan pulang sebelum batas itu terlewati. Sebuah pabrik biasanya merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi, di mana berbagai bahan mentah diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna. Contohnya adalah salah satu pabrik granit tertua yang ada di Bogor. Dahulu, tempat ini dikenal sangat ramai karena menjadi pusat pengolahan batu granit yang punya kualitas terbaik. Namun, seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut akhirnya berhenti beroperasi dan kini bangunannya dibiarkan terbengkalai. Sejak saat itu, berbagai cerita misterius mulai beredar di masyarakat. Mulai dari dugaan adanya praktek pesugihan, ritual-ritual gaib yang konon pernah dilakukan di area pabrik, hingga kisah kemunculan sosok penunggu, serta kejadian-kejadian tak masuk akal yang membuat tempat ini semakin dikenal sebagai lokasi yang penuh kisah kelam. Sekarang saya sudah berada di depan pabrik granit yang sudah terbengkalai.
Pabrik ini berada di Bogor dan sudah tidak beroperasi selama kurang lebih 30 tahun.